Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi bersama Ikon, ilmu konten, tempat berbagi konten. Baik, kali ini kita akan membahas cara membuat efek sensor. Jadi membuat sensor di CapCut. Gimana sih caranya membuat sensor di CapCut? Sebenarnya banyak caranya ya, tapi saya akan bahas dua cara mungkin ya, atau sebenarnya caranya sama, cuman beda tahapan gitu. Teman-teman juga bisa cari yang lain yang mungkin bisa jadi ada tips atau triks yang lebih mudah. Nah, kali ini saya akan coba buat proyek baru, kemudian saya akan coba pilih misalkan video yang pertama ini. Nah, saya ingin justru objeknya ini, subjeknya ini, orangnya ini, dia itu nanti ke sensor, nggak ada gitu. Nah, cara pertama, saya pakai cara yang misalkan teman-teman udah menyediakan foto atau video atau ya gambar blur gitu ya. Nah, misalkan saya coba pakai, pertama kita gunakan overlay. Kita gunakan overlay, terus kita tambahkan. Misalkan saya menggunakan apa ya? Ini aja nih stok video nih, pakai yang hitam ini. Jadi anggap ini gambar yang udah disediakan sama teman-teman untuk ngeblur. Nah, saya all-kan, kemudian saya full-kan biar sesuai durasi videonya. Nah, misalkan dilebihin dikit. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita kita sekarang masking ya, masking. Kita pakai fitur masking, namanya di sini mana ya? Tutupi. Nah, di sini kita pakai tutupi, terus kita pilih misalkan yang bulat. Nah, yang bulat. Yang bulat, terus kita atur aja ya ukurannya. Kita lanjutkan. Nah, kita atur ukurannya, misalkan saya sesuaikan dengan ukuran orangnya ya. Misalkan saya ingin nge-sensor segini. Ini juga bisa diatur biar sensornya nggak terlalu gelap ya, nggak hitam. Nah, karena kalau bisa sih teman-teman pakai yang emang efek blur ya, jangan hitam gini. Ini karena saya nggak nyiapin, jadi saya pakai ini gitu. Kemudian kita lihat pergerakan ya. Jadi nah, kita lihat gerak sebentar. Nah, saya pasang di awal keyframe dulu. Klik di sini nih di paling ujung, terus kita klik keyframe-nya. Nah, dari sini kita lihat, kita ikutin gerakan. Terus nah ini udah mulai keluar kan dari efek blur. Nah, kita geser. Kita geser si ininya. Kemudian kita majukan lagi. Sekarang udah mulai hilang lagi nih. Kita geserkan atau kita perbesar. Kita buka lagi tutupinya. Mana ya? Nah, tutupi, terus kita perbesar. Ininya mah nggak usah diperbesar ya. Tetap. Nah, ininya diperbesar misalkan. Kemudian gerak lagi. Kita geser lagi di sini. Kalau perlu diperbesar, terus kita gerakan lagi. Kita gerakan, kita perbesar. Terus kita kita perlebar, perbesar misalkan. Atau ininya kita agak gelapkan ya. Nah, biar dianya tertutup. Kemudian kita geser. Ini geser lagi. Kemudian kita geser lagi. Misalkan karena ini udah aman. Kita tutup. Nah, kemudian dari sini kita potong. Karena kita sudah menutupi di daerah sini. Nah, videonya misalkan anggap sudah selesai sampai sini, videonya kita potong juga. Biar gak terlalu panjang. Nah, jadi kalau teman-teman kita play. Nah, dia ngikutin. Si efek hitamnya ngikutin. Ini cara pertama. Kita hapus ya yang overlay pertamanya. Ini cara kedua. Cara kedua adalah dengan fitur efek. Kita klik efek,
kemudian kita pilih efek video, kemudian kita cari blur. Nah, pilih aja yang blur yang mana yang menurut teman-teman cocok. Saya misalkan pilih yang ini. Oke. Oke, kita blur sampai ujung video. Oke, ini udah blur kan? Nah, dari hasil video yang blur ini kita download dulu. Oke, kita download dulu sampai beres. 100%. Oke. Kemudian kita back. Nah, terus efek blurnya kita hapus. Nah, sekarang kita masuk ke menu overlay lagi. Terus tambahkan overlay. Nah, video yang tadi udah kita download, kita tambahkan. Nah, sehingga posisinya gini kan, menutupi. Nah, kita fullkan dulu. Full. Oke, kalau dirasa udah oke, udah full. Nah, sama kita pakai tutupi. Terus misalkan kita pakai yang terserah ya, mau yang mana juga ya, tapi saya yang lingkaran gitu untuk menutupi aja. Nah, oke. Kali ini kita bikin lebih kecil lagi, kita tutupnya kepalanya aja misalkan ya. Nah, oke, terus kita kasih keyframe di sini. Tutupinya bentar. Ini kurang kecil. Oke, kepalanya aja ya. Nah, kita kasih keyframe di sini. Setelah dikasih keyframe di sini, gerak. Oke, nah di sini udah mulai mau muncul nih. Kita geserkan. Oke, kita gerak lagi. Oke, di sini juga kurang atas misalkan. Karena dia gerak. Nah, ini sama. Oke. Oke, di sini geraknya cepet ya. Tapi nggak apa-apa biar kita ngelihat. Oke. Nah, kepalanya kan agak gede, sekarang ukurannya kita perbesar dikit lah ya. Nah, ini udah mulai mau kelihatan lagi kepalanya. Oke. Nah, ini harus digedein lagi karena udah mendekat. Maaf, pijit, kita lihat lagi ya. Nah, ini hampir kita tutupin. Oke, kalau dari sini kita tutup. Oke, kita coba. Kita lihat ya. Nah, blurnya dia ngikutin. Itu jadi cara untuk membuat efek blur. Jadi teman-teman harus ikutin sedikit-sedikit orangnya. Jadi nanti pergerakan geser, maskingnya tambah keyframe-nya, gerakan geser terus tambah keyframe-nya gitu. Ikutin keyframe-nya. Jadi ada dua ya, bisa teman-teman sediakan langsung pakai gambar yang emang blur, atau misalkan teman-teman bisa pakai cara yang tadi, kita pakai efek blur, terus videonya di explore dulu, di download dulu, kemudian masukkan lagi dan di masking gitu. Jadi intinya fitur yang untuk efek blur ini tuh yang paling banyak yang paling berpengaruh adalah masking tadi, tutupi tadi. Jadi overlay terus masking gitu. Dan keyframe. Jadi ada 3 lah ya yang fitur yang bisa overlay, masking atau tutupi, dan yang terakhir ada keyframe. Jadi tiga hal inilah yang harus diperhatikan. Baik teman-teman, sahabat sekalian, terima kasih. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.